Ya, jadi anemia aplastik merupakan salah satu kondisi gangguan di kesehatan, yaitu anemia itu artinya adalah kekurangan dari hemoglobin atau Hb, yang dimana Hb itu berada di sel darah merah. Jadi kalau pada anemia aplastik itu terjadi supresi atau kurang jumlahnya di yang pertama sel darah merahnya kurang, nanti jadi anemia, kemudian sel darah putihnya kurang, leukopenia, kemudian trombositnya kurang, jadi trombositopenia. Nah, 3 kondisi ini adalah definisi dari anemia aplastik. Ya, jadi anemia aplastik itu disebabkan karena 3 hal. Yang pertama karena defek langsung, yang kedua karena genetik, yang ketiga karena supresi imun. Nah, yang pertama dan mungkin belakangan ini sering terjadi, yaitu defek langsung pada si sel pembentuk sel darah. Jadi sel darah itu kan dibentuk di sumsum tulang. Nah, sel darah ini defek atau rusak. Rusaknya kenapa? Paling sering disebabkan karena zat yang bernama benzen. Nah, benzen itu ada di dalam makanan yang mengandung pestisida. Jadi hati-hati teman-teman, kalau masak sayur atau makanan yang mengandung pestisida, itu betul-betul jangan sampai benzennya itu masuk ke tubuh, karena dia bisa meracuni sumsum tulang kita dan mensupresi pembentukan sel darah. Itu yang pertama. Atau selain dari benzen bisa juga dari radioterapi. Jadi orang-orang yang mendapat radioterapi, misalnya pasien kanker, itu dia kan mensupresi sel kanker, tapi ternyata juga bisa mensupresi si sumsum tulang itu. Kemudian yang kedua tadi karena genetik. Nah, ini mungkin terjadi pada anak-anak. Jadi kelainan genetik yang menyebabkan produksi sel darah itu tadi jadi rendah. Kemudian yang ketiga tadi ada dari imunitas. Nah, ini juga bisa sering terjadi pada anak-anak, misalnya pada timoma. Timoma itu tumor dari timus, kelenjar timus, itu menyebabkan sel darah kita yang menyerang sel darah lainnya sehingga jumlahnya jadi rendah, seperti itu. Nah, gejalanya karena dia mengalami penurunan 3 sel darah penting nih di tubuh kita. Tadi yang pertama anemia. Kalau orang anemia tentu tandanya lemah, letih, lesu, lunglai. Nah, itu yang sering ya. Nah, pasti orangnya tuh lemes terus pucet ya. Kalau orang anemia pasti pucet. Yang paling kelihatan pucetnya itu di konjungtiva. Jadi kalau mau tahu teman-teman tuh pucet apa enggak, paling gampang lihat bawah mata, kelopak bawah mata. Kalau normalnya kan merah, kalau dia pucat warnanya, jangan-jangan anemia. Yang kedua, dari anemia aplastik ini kan ada penurunan sel darah putih, yang mana sel darah putih fungsinya untuk menjaga imunitas biar nggak gampang sakit. Nah, berarti orang yang anemia aplastik, leukositnya rendah, jadi gampang sakit, gampang terkena virus. Yang ketiga, ada trombositopenia. Trombosit itu kan yang membuat darah jadi beku. Nah, kalau orangnya trombositnya rendah, pasti gampang berdarah, gampang memar, misalnya kepentok dikit kulitnya biru-biru, kayak gitu. Itu gejala yang paling khas dari anemia aplastik. Ya, tentu harus diperiksa. Kalau anemia yang lainnya, misalnya anemia yang paling sering dan paling umum terjadi, anemia defisiensi besi. Itu jelas yang rendah hanya kadar Hb-nya, dan biasanya rendahnya nggak turun-turun banget, nggak anemia grafis. Misalnya turunnya Hb-nya biasa, normalnya di atas 12, terus Hb-nya jadi 9. Nah, itu biasanya karena kekurangan zat besi. Kalau anemia aplastik itu Hb-nya turunnya bisa sampai rendah banget, bisa sampai 4 ya, dan orangnya pucat kayak gitu. Nah, selain itu ada juga nih anemia yang mirip sama anemia aplastik, namanya anemia megaloblastik ya temennya. Tapi dia itu karena kekurangan asam folat atau B12. Nah, ini juga disertai penurunan sel darah putih dan trombosit juga. Jadi tapi kalau anemia megaloblastik tentunya akan membaik dengan suplementasi asam folat kayak gitu. Nah, itu tadi sumsum tulang belakang itu adalah tempat hematopoietik atau pembentukan sel darah kita.
Nah, si sumsum tulang inilah yang berperan penting dari menghasilkan 3 sel itu tadi yang kurang pada si anemia aplastik. Nah, ada beberapa penelitian terbaru juga. Jadi terapi dalam penyakit anemia aplastik salah satunya adalah transplantasi sumsum tulang belakang. Nah, itu yang maksudnya adalah untuk membuat si sel hematopoietik pembentuk darah, jadi kayak kakek buyutnya darah yang ada di sumsum tulang itu diganti dengan sel hematopoietik yang lain, sehingga dia bisa menghasilkannya banyak jumlahnya, nggak bisa mengatasi gejala anemia aplastik seperti itu. PKU Muhammadiyah Wonosobo, keramahan sebenarnya.